السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, rekan-rekan yang sedang mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda, yang kebetulan bawa buku, silahkan dilihat halaman 15. Kita melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Qala al-muallif rahimahullah: amma man i'taqada anna Allah jismun biqadri al-'arshi mala'a al-'arsha aw nisfa al-'arshi aw annahu awsa'u min al-'arshi min jami'il jihati illa jihata tahtin أو أنه نور يتلألأ أو أنه جسم لا نهاية له أو أنه بصورة شاب أمرد أو أنه بصورة شيخ أشمط، فهؤلاء كلهم ما عرفوا الله تعالى، لا يعبدون الله وإن ظنوا أنهم مسلمون، فهم ليسوا عابدين لله، إنما يعبدون شيئا تخيلوه وتوهموه في نفوسهم ليس له وجود. ومصيبة هؤلاء الكبرى أنهم لا يفهمون موجودا غير جسم، فلذلك يستفرغون جهدهم في جعل الله جسما متصفا بصفات الجسم. فكيف يدعي هؤلاء أنهم عرفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وآمنوا به؟ لو عرفوا ذلك وآمنوا به لما جعلوه جسما، لأن العالم جسم وصفات قائمة به. أما من اعتقد أن الله جسم، setelah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang ditegaskan dalam Al-Quran, dalam hadis dan kesepakatan para ulama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jauhar, bukan jism, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jism. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jism kathif, bukan benda yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, pepohonan, bebatuan, dan benda-benda padat. Allah juga bukan jism latif yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya atau roh atau angin dan semacamnya. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jism seperti duduk, bersemayam, turun, naik, memiliki tempat, memiliki atau ada di suatu arah, ataupun sifat-sifat makhluk lainnya. Inilah makna tanzih yang merupakan keyakinan kaum muslimin seluruhnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Maka setelah penjelasan panjang lebar tentang tanzih, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya, kemudian kemarin ditutup dengan penegasan mengenai keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah.
Maka pada kesempatan kali ini pembahasan berikutnya adalah mengenai keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan keyakinan kaum muslimin. Keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tanzih, dengan prinsip keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Pengarang mengatakan, amma man i'taqada anna Allah jismun. Sedangkan orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, baik jism kathif ataupun latif, biqadril arshi, yang seukuran dengan arsh, mala al-arsya, yang memenuhi arsh, atau nisfal arshi, atau memenuhi separuh dari arsh, atau annahu awsa'u minal arshi, atau meyakini bahwa Allah lebih luas dari arsh, min jami'il jihati, dari semua arah, illa jihata tahtin, kecuali arah bawah, atau annahu nurun yatala'la, atau meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah cahaya yang gemerlapan, atau annahu jismun la nihayatalah, atau meyakini bahwa Allah adalah jism yang tidak memiliki penghabisan, atau annahu bi surati syabbin amrada, atau meyakini bahwa Allah Ta'ala bergambar berbentuk seorang pemuda yang amrad, yang belum tumbuh rambut jenggotnya, pemuda atau remaja, atau annahu bi surati syaikhin ashmata, atau meyakini bahwa Allah itu bergambar berbentuk orang tua yang beruban. Fahaula'i kulluhum, maka mereka ini seluruhnya ma'arafullaha ta'ala, tidak mengenal Allah Ta'ala. Karena tidak mengenal Allah berarti la ya'budun Allah, mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in dhannu annahum muslimun, meskipun mereka menduga, mengira diri mereka muslim. Fahum laisu abidina lillah, maka sesungguhnya mereka ini tidak beribadah, tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'buduna syai'an takhayyaluhu, melainkan mereka ini menyembah sesuatu, takhayyaluhu, yang mereka khayalkan, wa tawahhamuhu, mereka khayalkan dalam benak mereka, wa tawahhamuhu, dan mereka salah pahami bahwa sesuatu itu ada seperti yang mereka bayangkan, bahwa Allah itu seperti yang mereka bayangkan. Fi nufusihim, dalam anggapan dalam diri mereka, laisa lahu wujudun, padahal yang mereka bayangkan, mereka khayalkan, mereka salah pahami bahwa Allah seperti itu, laisa lahu wujudun, itu tidak ada sama sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di antara kelompok yang meyakini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, yang berseberangan dengan prinsip tanzihullah, prinsip menyucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluknya, adalah keyakinan bahwa Allah adalah jism. Keyakinan bahwa Allah adalah jism. Jism didefinisikan oleh para ulama, ma lahu tulun wa 'ardun wa 'umq. Jism itu adalah sesuatu yang memiliki dimensi, panjang, lebar, kedalaman. Orang atau golongan yang meyakini bahwa Allah adalah jism lazim dikenal dengan istilah mujassim. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, golongannya disebut golongan mujassimah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah adalah jism. Ya, jadi pahamnya, ya, keyakinan bahwa Allah adalah jism
Itu namanya pahamnya tajsim, paham yang menjisimkan Allah, paham yang meyakini bahwa Allah adalah jism. Kemudian golongan atau orang yang meyakini paham tajsim ini disebut mujassim, orang yang meyakini bahwa Allah jism. Golongan, kelompok yang meyakini bahwa Allah adalah jism disebut mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah, yang meyakini bahwa Allah adalah jism. Kemudian yang penting untuk dipahami bahwa paham tajsim ini tidak terbatas pada paham yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjism seperti jisimnya manusia. Paham tajsim bukan hanya bermakna paham yang meyakini bahwa Allah adalah jism seperti jisimnya manusia. Ya. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, kedalaman, seperti jism manusia, ini disebut mujassim. Namun pengertian paham tajsim tidak terbatas hanya pada orang yang meyakini bahwa Allah adalah manusia yang memiliki anggota tubuh, bagian-bagian dari badan. Ya, orang yang meyakini bahwa Allah adalah cahaya, berhenti di situ pemahamannya, itu juga namanya tajsim. Itu juga namanya tajsim. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah adalah manusia raksasa, atau meyakini bahwa Allah adalah cahaya, atau meyakini bahwa Allah adalah roh misalnya, itu juga disebut paham tajsim. Jadi poin yang ingin kami sampaikan bahwa paham tajsim, keyakinan tasybih dan tajsim, itu tidak terbatas hanya bagi orang yang meyakini Allah adalah jism seperti jism manusia. Ya, selama orang meyakini bahwa Allah adalah jism kathif atau latif, ya, baik dia meyakini bahwa Allah adalah jism seperti batu, atau seperti pohon, atau seperti manusia, atau dia meyakini Allah adalah jism latif, ya, atau dia meyakini bahwa Allah adalah jism latif, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, roh, angin, maka dia juga disebut sebagai mujassim, pahamnya disebut paham tajsim. Jadi ini penting untuk kami sampaikan karena banyak kalangan yang salah memahami, mengira paham tajsim itu terbatas pada paham yang menjisimkan Allah seperti jisim manusia. Jawabannya tidak. Siapapun orangnya yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, ya, meskipun dengan hanya mengatakan Allah adalah cahaya, atau dengan hanya mengatakan bahwa Allah adalah kegelapan, atau dengan hanya mengatakan bahwa Allah adalah roh, maka itu paham sudah namanya paham tajsim. Orang yang meyakini itu disebut mujassim. Ya. Kemudian disebutkan di sini, dijelaskan beberapa keyakinan atau aneka ragam keyakinan golongan musyabbihah. Mungkin di antara kita ada yang mengira saking anehnya, ya, paham seperti ini, mungkin ada yang mengira apa ada ini paham-paham seperti ini? Apa ada orang yang mengaku Islam lalu meyakini paham-paham seperti ini? Jawabannya ada. Dan ini dalam sejarah, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama Islam dalam buku-buku yang menegaskan tentang prinsip-prinsip keyakinan Islam, atau tentang kelompok-kelompok yang mengaku Islam tapi keyakinannya berseberangan dengan Islam, ya, dalam kitab-kitab Usuluddin, dalam kitab-kitab al-firaq, ya, kelompok-kelompok
yang mengaku Islam padahal bukan Islam misalnya. Dalam kitab-kitab seperti Usuluddin karya Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dalam kitab seperti Al-Farqu Bainal Firaq karya Abu Mansur Al-Baghdadi juga, kitab At-Tabsir Fid Din karya Abu Mudhaffar Al-Asfarayini, dan kitab-kitab lain yang sejenis. Keyakinan-keyakinan tashbih tajsim ini disebutkan secara detail dan ditegaskan bahwa paham-paham ini dulu hidup dan berkembang di sebagian kalangan yang kemudian dikenal dengan nama golongan musyabbihah dan mujassimah. Ya, karena memang bagi seorang muslim yang hatinya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, yang hatinya dipenuhi dengan prinsip keyakinan tanzih bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, keyakinan-keyakinan ini terdengar sangat aneh. Keyakinan-keyakinan seperti ini terdengar sangat aneh dan mungkin ada yang mengira mana mungkin ada orang-orang yang meyakini keyakinan seperti ini. Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini pernah hidup, pernah diyakini oleh sebagian kalangan, bahkan yang mengaku dirinya sebagai muslim, padahal Islam terbebas, terlepas dari keyakinan-keyakinan keji seperti ini. Al-Imam Al-Muallif menegaskan beberapa keyakinan golongan mujassimah ini. Sebagian dari golongan mujassimah meyakini bahwa Allah adalah jism katsif, benda yang bisa dipegang dengan tangan. Dan ini kebanyakan golongan mujassimah meyakini seperti ini. Sebagian kalangan mujassimah juga meyakini bahwa Allah adalah jism latif, ya, seperti cahaya. Ya. Nah, kemudian secara lebih detail ya disebutkan bahwa sebagian golongan mujassimah meyakini bahwa Allah adalah jism yang memiliki ukuran sebesar arus, yang memenuhi arus. Ada lagi yang berkeyakinan di antara mereka bahwa Allah adalah jism yang memenuhi separuh dari arus. Ya, ada lagi yang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah jism yang hampir memenuhi arus, tapi menyisakan sebagian dari tempat di sebelahnya katanya untuk nanti didudukkan bersamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu luas, besar, lebih besar dari arus dari semua arah kecuali arah bawah. Ada yang meyakini bahwa Allah adalah cahaya yang bersinar gemerlapan. Ada yang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah jism fisik, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman yang tidak ada penghabisan, meluas, membesar tanpa penghabisan. Ada lagi yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ya bergambar, berfisik seperti anak remaja yang belum tumbuh rambut janggutnya. Ada lagi yang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah fisik, jism, bergambar orang tua yang sudah beruban rambutnya. Ini sebagian paham tashbih dan tajsim yang disebutkan dalam buku ini. Dan sekali lagi ini hanya menyebutkan beberapa paham, beberapa keyakinan golongan musyabbihah mujassimah yang pernah hidup dan pernah ada di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, paham ini ternyata sekarang dihidupkan kembali. Ya, paham tashbih dan tajsim ini ya sekarang dihidupkan kembali dengan mencetak buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh musyabbihah mujassimah ini. Ya. Dan buku-buku mereka dicetak dengan cetakan yang lux, ya, yang terkesan mewah, ya, karena
kebetulan ya mereka banyak memiliki dana, sehingga buku-buku yang berisi keyakinan-keyakinan seperti ini ya sekarang disebarluaskan dengan propaganda yang luar biasa, dengan penyebaran yang masif ya. Karena itu kita wajib berhati-hati, kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan semua kaum muslimin dari bahaya paham tasybih dan tajsim ini. Jadi jangan ada anggapan bahwa paham tasybih dan tajsim ini sudah mati, sudah terkubur. Jawabannya tidak. Sekarang dibangkitkan kembali oleh kalangan musyabbihah masa kini, mujassimah masa kini, yaitu golongan Wahabiyah. Ya, paham mereka disebarkan melalui institusi-institusi pendidikan, ya, melalui penyebaran buku-buku tersebut kepada jamaah haji dan umrah dan seterusnya. Paham ini disebarluaskan atas nama pengajaran bahasa Arab, atas nama pengajaran tahfizul Quran, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita semuanya harus waspada. Cara membentengi kaum muslimin, terutama generasi muda kita, dari paham tasybih dan tajsim ini tidak lain tidak bukan adalah dengan membekali mereka dengan ilmu ahli sunnati wal jamaah, dengan ilmu aqidah ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan aqidah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang sebenarnya, yang menjelaskan dengan benar keyakinan tanzih bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Jadi sekali lagi ya, ini paham pernah hidup dan sekarang dihidupkan kembali. Ya, oleh karenanya kita harus terus waspada ya, dan mungkin hampir kita semuanya di negeri ini merasakan ya penyebaran paham ini begitu masif, begitu luar biasa melalui media cetak, media elektronik dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sampaikan ya makna jism, ya, kelompok yang meyakini tasybih dan tajsim, ya, aneka atau makna dari paham tajsim yang sesungguhnya, kemudian aneka ragam keyakinan-keyakinan tasybih dan tajsim. Bagaimana para ulama menghukumi golongan musyabbihah mujassimah ini? Para ulama menegaskan mereka ini tidak mengenal Allah. Mereka sesungguhnya tidak menyembah Allah, meskipun mereka mengira diri mereka muslim. Yang terjadi sesungguhnya mereka menyembah sesuatu yang mereka khayalkan, mereka bayangkan dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, yang sesungguhnya tidak ada. Karena mereka meyakini bahwa Allah adalah jism yang duduk bersemayam di atas arasy, menempel atau ada jarak antara Allah dengan arasy. Ya, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Hayyu, As-Sami'u, Al-Basiru, yang mereka yakini sebagai Allah itu, mereka yakini fisik, jism yang duduk di atas arasy. Padahal kenyataannya sesungguhnya di atas arasy tidak ada sesuatu hayyun, sami'un, basirun, sesuatu yang hidup, maha mendengar, maha melihat, duduk atau bersemayam di atas arasy. Tidak ada di atas arasy sesuatu, ya, jism yang hidup, mendengar, melihat, duduk, bersemayam, bertempat di atas arasy, menempel dengan arasy atau berada di atas arasy dengan jarak yang dinamakan Allah. Tidak ada. Yang ada di atas arasy adalah tulisan yang berbunyi inna rahmati sabaqat ghadabi.
Ya, di atas arsy tidak ada sesuatu yang hayyun sami'un basirun yang disifati oleh golongan musyabbihah sebagai jism yang duduk di atas arsy itu memenuhi arsy atau memenuhi separuh arsy atau lebih luas dari arsy dan seterusnya. Jadi mereka menyembah sesuatu yang mereka khayalkan dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, yang sebetulnya sesuatu yang mereka bayangkan itu tidak ada. Wa musibatu haula'il kubra, musibah mereka ini yang paling besar, annahum la yafhamuna mawjudan ghaira jismin, bahwa mereka ini tidak memahami adanya sesuatu yang ada kecuali jism. Mereka tidak bisa menerima adanya sesuatu yang bukan jism. Mereka meyakini kalau sesuatu itu ada berarti dia pasti jism. Ya. Falidzalika yastafrighuna juhdahum. Oleh karenanya mereka ini mengerahkan seluruh tenaga mereka fi ja'lillahi jisman, untuk menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai jism. Muttasifan, yang bersifat bisifatil jism, dengan sifat-sifat jism. Ya. Jadi sebab terbesar yang menyebabkan mereka ini meyakini bahwa Allah adalah jism, bahwa mereka tidak menerima adanya sesuatu yang bukan jism. Mereka meyakini kalau ada sesuatu itu pasti jism, kathif atau latif. Karena itu mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka menggunakan semua upaya mereka untuk menetapkan bahwa Allah adalah jism yang bersifat dengan sifat-sifat jism. Ya, yang bersifat dengan sifat-sifat jism. Ya, nanti akan kita sebutkan ya bagaimana upaya mereka menetapkan bahwa Allah adalah jism atau yang bersifat dengan sifat-sifat jism. Kalau sudah demikian, fa kaifa yadda'i haula'i, lalu bagaimana bisa mereka ini mengklaim, mengaku annahum arafu qaulallahi ta'ala, bahwa mereka memahami firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', wa amanu bih, mereka mengaku beriman dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Bagaimana mungkin orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, bersifat dengan sifat-sifat jism, mengaku mengetahui, meyakini, beriman kepada firman Allah laisa kamitslihi syai'. Law arafu dzalika wa amanu bih, seandainya mereka benar-benar memahami laisa kamitslihi syai' dan mengimani laisa kamitslihi syai', lama ja'aluhu jisma, niscaya mereka tidak akan menjadikan Allah sebagai jism. Li'annal 'alama jismun wa sifatun qa'imatun bih, karena alam itu tidak lain adalah jism dan sifat-sifat yang ada pada jism. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah adalah jism, yang bersifat dengan sifat-sifat jism, itu sesungguhnya tidak memahami firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena ayat ini laisa kamitslihi syai', apa makna syai'? Al-alam, kullu ma siwa Allah. Laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara alam seluruhnya, di antara semua makhluknya. Sementara alam itu ya tidak lain adalah jism dan sifat-sifat yang ada pada jism. Ya, kita semua tahu, semuanya bisa memahami dengan jelas ya bahwa alam itu adalah jism dan sifat-sifat yang ada pada jism. Alam itu antara dua, jism kathif, jism latif, benda yang bisa dipegang dengan tangan, seperti manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, benda-benda padat, atau jism yang latif, tidak bisa dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, roh, dan angin, dan sifat-sifat yang ada pada jism kathif atau jism latif tersebut. Inilah makna alam semesta. Ini makna syai' yang ada dalam ayat laisa kamitslihi syai', yang menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai
semua makhluknya, seluruh alam semesta, berarti maknanya Allah tidak menyerupai jism dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jism. Salah satu upaya yang dilakukan oleh golongan musyabbihah mujassimah, ya, untuk menetapkan bahwa Allah adalah jism yang bersifat dengan sifat-sifat jism, mereka mengatakan tidak ada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang menafikan bahwa Allah adalah jism. Yang menafikan bahwa Allah adalah jism. Atau mereka sedikit bermain kata-kata. Mereka mengatakan kata jism itu tidak ditetapkan oleh Al-Quran, juga tidak dinafikan oleh Al-Quran. Ya, sehingga mereka mengatakan kita tidak menetapkan bahwa Allah adalah jism, kita juga tidak menafikan bahwa Allah adalah jism. Ya, itu kenapa mereka sampai pada mengucapkan kalimat-kalimat itu, karena paham tasbih dan tajsim sudah bercokol di hati mereka. Paham yang meyakini bahwa Allah adalah jism, bersifat dengan sifat-sifat jism, itu sudah menguasai akal fikiran mereka. Ya, sehingga hal itu membutakan mereka dari memahami ayat-ayat Al-Quran yang tegas-tegas menafikan bahwa Allah adalah jism. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Apa maknanya? Kalau bukan menafikan bahwa Allah adalah jism yang bersifat dengan sifat-sifat jism, baik itu jism kathif atau jism latif. Karena syai' di situ maknanya al-makhluqat, syai' di situ maknanya al-alam, kullu ma dakhala fil wujud, segala sesuatu yang ada masuk ke dalam wujud. Ya, berarti ayat itu menegaskan bahwa Allah Ta'ala bukan jism dan bukan atau tidak disifati dengan sifat-sifat jism. Firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan benda kathif seperti langit dan bumi, dan menjadikan, artinya menciptakan juga benda latif seperti kegelapan dan cahaya. Dua ayat ini sudah cukup untuk menafikan jism dan segala sifat-sifat jism dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada golongan musyabbihah mujassimah tersebut, sehingga tidak memahami dari ayat yang sudah jelas-jelas maknanya menafikan jism dan sifat-sifat jism dari Allah Ta'ala. Itu tidak mereka pahami sama sekali. Makanya kita tunjukkan bagaimana ahlul ilmi wal fahm, bagaimana para ulama yang memahami dengan baik ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, bagaimana mereka memahami bahwa syariat Islam, bahwa Al-Quran dan hadis menafikan jismiyah, menafikan bahwa Allah adalah jism yang bersifat dengan sifat-sifat jism. Ini kitab I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Ya, ini kitab yang diberi judul I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal, karya Abul Fadl At-Tamimi. Buku ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip keyakinan yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, salah seorang ulama salaf ternama, pendiri madhab Hambali dan sekaligus murid Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dalam kitab ini ditegaskan, maksudnya Ahmad ibn Hanbal, ala man yaqulu bil jism. Ahmad mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah adalah jism. Wa qala, Imam Ahmad mengatakan, innal asma'a ma'khudatun minasy syari'ati wal lughah, bahwa nama-nama itu diambil dari syariat
dan dari bahasa. Diambil dari Al-Quran dan hadis dan dari bahasa Arab. Wa ahlul lughati, sementara para ahli bahasa Arab, wada'u hadzal isma, menggunakan kata jism ini ala kulli dhi tulin wa ardin, untuk setiap sesuatu yang memiliki panjang, lebar, wa samkin, kedalaman, ketebalan, wa tarkibin, ketersusunan, wa suratin, dan gambar, wa ta'lifin, sama ketersusunan. Wallahu ta'ala kharijun an dzalika kullihi, sementara Allah Ta'ala mustahil baginya semua sifat-sifat ini tadi, panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, gambar, ketergabungan antara bagian-bagian. Sehingga apa? Falam yajuz an yusamma jisman, maka tidak boleh Allah Ta'ala diyakini dan dinamakan jism. Li khurujihi an ma'nal jismiyah, karena Allah Ta'ala mustahil berlaku baginya makna-makna jism, panjang, lebar, kedalaman, ketebalan, ketersusunan, gambar, ketergabungan antara bagian-bagian. Allah mustahil baginya makna-makna jism itu tadi. Walam yaji fi syariati dzalika, dan dalam syariat, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penamaan Allah sebagai jism. Fabatalah, maka batallah keyakinan dan penamaan bahwa Allah adalah jism. Ini perkataan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang tokoh ulama salaf ternama. Ya, kita bertanya, siapa yang lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis? Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal atau golongan musyabbihah mujassimah? Golongan musyabbihah mujassimah mengatakan, Al-Quran, hadis tidak menafikan bahwa Allah adalah jism, tidak menetapkan dan tidak menafikan bahwa Allah adalah jism. Sementara Imam Ahmad mengatakan, walam yaji fi syariati dzalik. Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak ada penamaan dalam syariat, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penamaan bahwa Allah adalah jism. Ya, sementara makna jismiyah, makna jism itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad menegaskan dari sisi bahasa tidak boleh menetapkan bahwa Allah adalah jism. Dari sisi syariat juga tidak boleh meyakini dan menetapkan bahwa Allah adalah jism. Ya, ini perkataan ahlul ilmi wal fahm. Ini perkataan ulama yang paham terhadap Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku kedua, kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, ya, kita baca saja perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Beliau menegaskan, innahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala azaliyun laisa liwujudihi awal. Allah itu azali, tidak memiliki permulaan. Wa laisa liwujudihi akhir. Allah Ta'ala ada, tidak memiliki penghabisan. Wa annahu, atau wa innahu laisa bijawharin yatahayyazu. Allah Ta'ala itu bukan jauhar, ya, al-jauharul fard, al-juz'ul ladzi la yatajazza, sudah kita jelaskan sebelumnya. Allah Ta'ala itu bukan jauhar yang menempati sebuah ruangan. Bal ya ta'ala wa yataqaddasu an munasabatil hawadith. Sebaliknya Allah Ta'ala maha suci dari menyerupai semua makhluk. Wa innahu laysa bijismin muallafin min jawahir. Allah Ta'ala bukan jism yang tersusun atau tergabung dari beberapa jauhar. Walau jaza an yu'taqada anna sani'al alami jismun, seandainya boleh diyakini bahwa pencipta alam adalah jism, la jaza an yu'taqada al-ilahiyyatu lisyamsi wal qamar aw li syai'in akhar min aqsamil ajsam. Seandainya boleh diyakini bahwa pencipta alam ini adalah jism, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, gabungan dari beberapa jauhar, niscaya boleh diyakini ketuhanan
bagi matahari, bagi bulan, atau jisim-jisim yang lain. Ya, faidan, maka kesimpulannya, la yushbihu syai'an, Allah tidak menyerupai sesuatu pun, wala yushbihuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, bal huwal hayyul qayyum, sebenarnya Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak membutuhkan kepada sesuatu pun selainnya, alladzi laisa kamitslihi syai', yang tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Wa anna yushbihul makhluqu khaliqahu, mana mungkin, mustahil makhluk menyerupai penciptanya. Wal muqaddaru muqaddirahu, mana mungkin sesuatu yang memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah menyerupai Allah yang menentukan ukuran baginya. Wal musawwaru musawwirahu, mana mungkin, mustahil sesuatu yang dibentuk oleh Allah, ditetapkan, ditentukan gambarnya oleh Allah menyerupai zat yang menciptakan bentuk dan gambarnya. Jadi jelas dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, ya, bahwa Allah Ta'ala bukan jauhar, Allah Ta'ala bukan jism, ya. Seandainya boleh diyakini bahwa Allah pencipta alam ini adalah jism, niscaya boleh diyakini ketuhanan bagi matahari, bulan, atau jisim-jisim yang lain. Karena matahari adalah jism, bulan adalah jism. Seandainya boleh diyakini ketuhanan bagi jism, ya, karena mereka mengatakan bahwa Allah jism, berarti boleh meyakini ketuhanan bagi bulan, matahari, atau jisim-jisim yang lain. Dan ini jelas sesuatu yang batil. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah bukan jism, bukan jauhar, tidak disifati dengan sifat-sifat jism. Ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab yang lain, kitab Iljamul Awam, Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, fa in khatara bi balihi anna Allah Ta'ala jismun murakkabun min a'dha', jika terlintas dalam benak seseorang bahwa Allah Ta'ala adalah jism yang tersusun dari anggota-anggota badan, fahuwa 'abidu sanamin, kalau orang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah jism yang tersusun dari anggota-anggota badan, maka sesungguhnya dia tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah berhala. Kenapa? Fa inna kulla jismin makhluk, karena setiap jisim itu makhluk. Wa ibadatul makhluqi kufrun, sementara menyembah makhluk itu adalah kufur. Ya. Kenapa sih orang yang nyembah berhala itu kufur? Kenapa? Wa ibadatus sanami kanat kufran, nyembah berhala itu adalah kekufuran. Li'annahu makhluk, karena berhala itu makhluk. Wa kana makhluqan, berhala itu kenapa dikatakan dia makhluk? Li'annahu jismun, karena dia adalah jism. Faman 'abada jisman fahuwa kafirun bi ijma'il ummah, maka barang siapa menyembah jism, maka dia telah keluar dari Islam dengan kesepakatan para ulama Islam as-salafi minhum wal khalaf, baik generasi salaf maupun generasi khalaf. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, orang, ya, yang meyakini bahwa Allah adalah jism tersusun dari anggota-anggota badan, maka sesungguhnya orang ini adalah penyembah berhala. Ya, orang ini penyembah berhala. Kenapa? Karena, ya, tidak ada bedanya ketika dia nyembah, ya, jism yang terdiri, yang tersusun dari anggota-anggota badan, ya, dengan berhala, tidak ada bedanya, sama-sama nyembah jism. Ya, kemudian ditegaskan alasannya oleh beliau, kenapa sih nyembah berhala itu kufur? Kenapa? Karena berhala itu makhluk dan nyembah makhluk adalah kufur. Ya, kenapa berhala itu dikategorikan sebagai makhluk? Karena dia adalah jism. Jadi orang yang nyembah jism, maka dia hukumnya seperti penyembah berhala. Ya, makanya sudah populer perkataan para ulama Islam, ya, la farqa bainal mujassimati wa baina ubbadil asnami was suwar. Tidak ada bedanya antara golongan mujassimah yang meyakini bahwa Allah adalah jism dengan para penyembah berhala dan gambar-gambar. Kenapa? Lianna hadza abada
suratan wa hadha 'abada surah. Karena penyembah berhala menyembah sebuah gambar, sementara golongan mujassimah juga menyembah sebuah gambar. Ya, bedanya golongan para penyembah berhala nyembah gambar yang mereka buat, mereka pahat dengan tangan mereka. Sementara golongan musyabbihah mujassimah menyembah gambar yang mereka reka-reka dalam benak mereka. Ini menyembah gambar, ini menyembah gambar. Penyembah berhala menyembah selain Allah, golongan mujassimah sesungguhnya juga menyembah selain Allah. Karena yang mereka yakini sebagai Allah itu bukan Allah. Ini penegasan para ulama Islam, ya, pemahaman para ulama ahlul ilmi wal fahm bahwa Islam menolak paham tasybih dan tajsim. Islam menegaskan bahwa Allah bukan jism dan tidak bersifat dengan sifat-sifat jism. Bahwa Al-Quran dan hadis menafikan jism dan sifat-sifat jism dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ini dua ayat, ya, yang paling tegas, ya, yang menafikan jism dan sifat-sifat jism dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Al-Quran, hadis yang tidak menafikan jism dan sifat-sifat jism dari Allah, bukan. Tapi golongan musyabbihah yang tidak memahami, ya, Al-Quran, sehingga mereka tidak bisa memahami kandungan makna di ayat-ayat suci Al-Quran yang dengan jelas menafikan jism dan sifat-sifat jism dari Allah Ta'ala sebagaimana dipahami oleh para ulama Islam, ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Ghazali, dan banyak para ulama Islam yang tidak terhitung jumlah mereka. Ya, cukup, ya, penegasan para ulama Islam, la farqa bainal mujassimati wa baina ubbadil asnami was suwar. Tidak ada bedanya antara golongan mujassimah dengan para penyembah berhala dan gambar. Ya, sebagaimana penyembah berhala menyembah gambar, golongan mujassimah menyembah gambar. Penyembah berhala menyembah selain Allah, golongan mujassimah juga menyembah selain Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari paham tasybih dan tajsim dan paham-paham menyimpang lainnya. Sungguh nikmat yang agung ketika hati ini disinari dengan cahaya tanzih, dengan cahaya Al-Quran, dengan prinsip keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Allah bukan jism dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jism. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah, begitu jelas. Laisa kamitslihi syai', begitu jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bukan jism, tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jism. Karena apa makna syai' kecuali jism, jauhar, dan sifat-sifat jism. Ya, apa makna laisa kamitslihi syai' kecuali penegasan bahwa Allah tidak menyerupai jism dan sifat-sifat jism. Karena makna Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Semua makhluk tidak lain adalah jism dan sifat-sifat jism. Mudah-mudahan bermanfaat. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.